Hai Jesiers, kamu berada di channel Fakta Alkitab. Kehidupan setelah kematian di dalam agama apapun menyisakan dua tempat yang berbeda. Yang pertama untuk orang baik dan beriman, yang kedua untuk orang jahat atau orang yang tidak beriman. Untuk orang jahat dan yang tidak beriman akan menghuni tempat yang disebut neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Di manakah lokasinya? Tempat seperti apakah neraka itu? Siapa yang menghuni neraka? Saksikan terus Fakta Alkitab. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Oleh karena itu, kita tidak bisa melewatkan bagaimana pengertian neraka dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Ada dua lokasi yang disebutkan dalam Alkitab terkait kehidupan setelah kematian ini, yaitu surga dan neraka. Untuk neraka sendiri, ada 3 lokasi yang disebutkan dalam Alkitab menurut bahasa Yunani dan Ibrani. Yang pertama, Sheol atau Hades. Adalah tempat atau bagian dari neraka yang paling atas atau sama dengan tempat penantian. Namun, di dalam tempat penantian itu pun banyak jiwa yang tidak luput dari pandangan para utusan neraka. Yang kedua, Gehenna atau neraka. Adalah tempat atau bagian tengah dari neraka. Siksaan di bagian ini lebih kejam daripada di Hades. Yang ketiga, jurang yang tak berdasar, adalah bagian neraka yang paling dalam. Di tempat ini terdapat lautan api dan belerang di mana para jiwa yang berdosa direndam dalam lautan itu. Di tempat itu pula Allah memenjarakan si naga atau iblis yang akan dilepaskan pada masa 7 tahun penderitaan. Oke, kita lanjutkan bahas satu persatu ya Jesiers. Sheol alias Barzakh adalah kata dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada dunia orang mati. Kata ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata hell. Alkitab Perjanjian Baru menggunakan istilah Hades sebagai sebutan bagi alam barzah. Di beberapa bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, istilah ini tampaknya bermakna suatu lingkungan yang netral, tempat orang-orang mati menanti-nantikan saatnya Yesus wafat, dimakamkan, dan bangkit kembali. Sejumlah ayat Alkitab Perjanjian Baru diyakini menyeratkan bahwa Kristus turun ke alam barzah ini untuk membawa orang-orang benar ke surga. Ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru lainnya menyeratkan bahwa Hades adalah tempat penyiksaan orang-orang fasik, sehingga menimbulkan dugaan bahwa Hades terdiri atas 2 bagian yang berlainan. Dalam Perjanjian Lama, ada 6 cara untuk melihat kata Sheol digunakan. Yang pertama, Sheol sebagai suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri dari tempat itu. Yang kedua, Sheol sebagai suatu tempat yang tidak memberikan harapan bagi yang telah mati untuk kembali menjadi hidup. Yang ketiga, dalam Sheol tidak ada kegiatan yang dilakukan. Sheol adalah tempat yang hampa akan pengetahuan dan hikmat, bahkan tak ada yang memuji Tuhan di sana. Yang keempat, kata Sheol digunakan untuk menggambarkan sebuah tempat bagi manusia setelah ia meninggal. Yang kelima, Sheol merujuk kepada nama tempat di mana orang-orang jahat akan berada setelah meninggal. Yang keenam, kata Sheol juga menjadi suatu tempat yang menahan orang-orang benar. Namun, orang-orang tersebut akan ditebus oleh Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sebelum menuju ke neraka atau surga, orang-orang yang mati berada di tempat penampungan atau masa antara atau intermediate state. Semua orang mati pada masa Perjanjian Lama, baik orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, akan pergi ke tempat yang disebut Sheol atau Hades. Contohnya, Kejadian 37 ayat 35, Ayub 14 ayat 13, Ayub 17 ayat 13, Mazmur 88 ayat 4, Yesaya 38 ayat 10 menunjuk pada orang-orang percaya yang hidup di masa Perjanjian Lama yang saat mati pergi atau turun menuju Hades atau Sheol. Sedangkan contoh untuk orang fasik yang tidak percaya yang juga masuk ke Hades atau Sheol dapat dilihat dari ayat-ayat di dalam Ayub 17 ayat 13, Mazmur 31 ayat 8, Mazmur 49 ayat 15. Sheol atau Hades ini bukanlah surga dan bukanlah juga neraka, tetapi tempat penampungan sementara orang-orang yang telah meninggal. Lokasi dari Sheol atau Hades ini berada di pusat atau inti bumi. Bagaimana dengan Lazarus yang di pangkuan Abraham dan orang kaya yang disiksa dalam Lukas 16 ayat 22-31? Ada yang beranggapan bahwa pangkuan Abraham adalah surga, sedangkan tempat siksaan orang kaya itu adalah neraka. Hal ini tidak benar. Lazarus dan Abraham bukan berada di surga, tetapi di Hades atau Sheol, lokasi yang sama dengan orang kaya tersebut.
Tetapi mereka dipisahkan oleh jurang yang dalam yang mustahil dapat diseberangi. Yang satu disebut pangkuan Abraham, yang lainnya disebut tempat siksaan atau alam maut. Pangkuan Abraham ini disebut juga Firdaus. Ketika Yesus mati, ia menuju Firdaus bersama-sama dengan pencuri yang disalibkan di sebelah kanannya yang percaya kepadanya. Setelah kebangkitannya, ia membawa mereka dan Firdaus itu ke surga. Nah, bagian neraka yang kedua dan ketiga akan kita bahas pada video berikutnya minggu depan. Demikian fakta Alkitab tentang neraka bagian yang pertama.